Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan muamalah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas pertanyaan teman-teman ya, yang berkaitan dengan nikah siri. Langsung saja kita bahas sama-sama pertanyaannya berikut ini. Sebelumnya saya ingin memastikan bahwa teman-teman sudah membaca materi tentang nikah siri. Oke ya, kalau ada yang belum baca nanti tolong dibaca lagi ya, supaya tidak miskomunikasi. Nah, saya akan ulas sedikit ya, bahwa nikah siri itu adalah nikah yang dilakukan tanpa pencatatan resmi ya, jadi dia tidak dicatat. Nah, oleh karena itu nikah ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Di perkuliahan kita sudah dijelaskan ya, bahwa pernikahan seperti ini akan membahayakan pihak-pihak tertentu, terutama adalah istri. Kalau terjadi apa-apa, maka tidak bisa menuntut secara hukum karena pernikahan ini tidak memenuhi syarat hukum. Oleh karena itu, kita sudah jelaskan ya, bahwa pernikahan seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Sedangkan yang namanya sah adalah sesuatu yang memenuhi syarat rukun. Dan syarat rukun itu diadakan dengan maksud untuk mengamankan pihak-pihak yang berakad atau bertransaksi. Baik ya teman-teman sekalian, langsung saja saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab ya. Yang pertama dari Susi Susanti. Assalamualaikum Pak, saya Susi ingin bertanya. Misalnya suatu kasus pernikahan di antara suami istri yang menikah siri lalu mempunyai anak. Lalu apakah dampak hukum terhadap perempuan yang melakukan nikah siri, dan bagaimana kedudukan anaknya? Apakah anak tersebut bisa diakui secara sah oleh negara? Baik. Oke Susi, pertanyaannya bagus sekali. Nah, pertama tentang status istri ya, yang kedua tentang status anak. Nah, pernikahan yang dilakukan secara siri di dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam undang-undang tahun 1974 itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai status hukum. Berarti dengan demikian baik istri maupun anaknya itu tidak mempunyai status hukum. Artinya apa? Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, maka dampaknya terhadap istri adalah istri tidak bisa menuntut apa-apa. Padahal misalnya terjadi perceraian itu ya, harusnya istri itu kan mempunyai hak untuk diberi nafkah, termasuk hak hadonah ya, perawatan anak, yang itu menjadi tanggungan suami. Tapi kalau nikahnya siri, maka istri itu tidak bisa menuntut apa-apa. Ya, kalau suami mengelak ya kabur begitu saja lah katakanlah ya. Nah, dia tidak bisa mengurus apapun di depan hukum karena dia tidak punya status di depan hukum. Oke ya. Nah, kemudian status anak bagaimana? Sama ya. Anaknya itu secara perdata hanya dihubungkan nasabnya dengan ibu, tidak bisa dengan bapak. Nah, dengan demikian dia juga kehilangan hak ya sebagai anak di hadapan bapaknya ya, karena tidak mempunyai status hukum. Artinya tidak bisa menuntut misalnya waris ya, tidak bisa karena dia tidak punya status di depan hukum. Oke ya. Nah, inilah bagaimana pernikahan yang seperti ini dianggap sah ya kan, karena dia membahayakan orang lain. Bagaimana mungkin hukum Islam akan membahayakan orang lain? Oke ya, saya ingin mendamahkan bahwa konteks dahulu ya, masa Rasulullah ya katakanlah, atau ulama-ulama terdahulu ya, itu hukum Islam belum diatur sedemikian baiknya melalui aturan negara. Nah, sekarang ini di negara kita sudah diatur dengan baik bahwa pernikahan itu harus dicatatkan ya. Kompilasi hukum Islam loh ya teman-teman ya, hukum Islam. Jadi jangan bedakan antara hukum negara dan hukum Islam ya, karena yang dipakai di Indonesia ya sekarang ini itu juga hukum Islam
kompilasi hukum Islam namanya ya. Itulah aturan resmi pemerintah mengenai hukum Islam berkaitan dengan perdata, utamanya pernikahan, perceraian dan hukum waris yang dipakai di seluruh pengadilan agama. Oke ya. Demikian ya Susanti. Kemudian di bawah Susanti ada Nur Cahyaningsih. Oke, Nur Cahyaningsih. Assalamualaikum Pak, saya ingin menjawab pertanyaan kedua, pertanyaannya Susi ya. Baik, ini Nur Cahyaningsih menjawab ya, menanggapi pertanyaan Susi. Kata Nur Cahya, menurut sepengetahuan saya, anak dari pernikahan siri secara otomatis tidak terdaftar di data kependudukan. Ya, tidak bisa didaftarkan ya, karena tidak punya status hukum. Baik ya, terima kasih Nur Cahya tambahan jawabannya ya. Nanti teman-teman atau Susi yang bertanya bisa juga melihat ini jawaban yang diberikan oleh Nur Cahya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Farhani Alia Muslimah. Assalamualaikum, saya Farhani Alia ingin bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan pernikahan secara siri namun masih terikat pada pernikahan sebelumnya ya, belum cerai? Apakah harus mengurus perceraiannya terlebih dahulu? Oke, maksudnya ini pertemuan lagi. Maksudnya istri yang pertama itu berarti nikahnya sah ini ya. Dia sudah nikah sah dengan istri pertama, kemudian dia nikah siri. Yang ditanyakan adalah bagaimana apakah dia harus mengurus perceraian gitu. Oke, jadi kalau seperti itu, nikah yang pertama resmi, nikah yang kedua siri. Yang sah itu nikah yang pertama. Jadi yang masih diakui di depan hukum itu adalah nikah yang pertama gitu. Justru yang ilegal itu nikah yang kedua, karena dia tidak punya status hukum gitu ya. Jadi apakah kalau mau nikah siri harus cerai terlebih dahulu? Ya sebenarnya justru yang kuat nikah yang pertama gitu. Kalau mau nikah lagi gitu ya, ya cerai dulu yang pertama, kemudian baru nikah lagi, jangan siri gitu, karena nikah siri tidak punya status hukum gitu ya. Oke, kalau pernikahan yang pertama belum cerai ya, kemudian mau nikah lagi gitu ya, dan jangan siri, maksud saya begitu ya, jangan siri, mau nikah lagi nggak apa-apa, itu berarti statusnya mau poligami. Oke ya, berarti harus memenuhi syarat-syarat poligami ya, termasuk adil, termasuk dapat izin dari istri pertama gitu ya. Biasanya kasusnya kan kalau poligami kan yang istri kedua dan seterusnya siri tuh. Nah itu kan nggak baik ya, karena bisa jadi tidak diizinkan oleh istri pertama, kemudian nekat poligami, kemudian yang dilakukan adalah nikah siri, padahal nikah siri tidak punya kekuatan hukum gitu. Oke ya Farhani. Kemudian dari Safira, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, ada beberapa orang yang melakukan pernikahan siri karena berpikir tidak ribet dalam hal hukum, jadi akan lebih mudah jika ingin bercerai. Nah, berarti mereka sama saja hanya menganggap sepele pernikahan siri. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, oke, betul. Dia bukan hanya menganggap sepele pernikahan siri, tapi dia menganggap sepele pernikahan gitu ya. Jadi dia ya merasa gampang kalau mau nikah ya tidak usah ngurus ini itu ya, tinggal nikah saja, ngundang ya ustadz, barangkali ustadz yang pro dengan nikah siri kan gitu ya, RT mungkin ya, tinggal udah akad, simple ya. Padahal bukan simple, itu membahayakan ya. Padahal kalau mau nikah beneran juga nggak ribet gitu ya, sebenarnya nggak ribet juga kalau mau nikah beneran, kecuali mau poligami tuh mungkin ya dia merasa ribet karena harus dapat izin dari istri pertama kan gitu ya, atau istri kedua kalau sudah punya dua istri. Oke. Nah kalau mau nikah beneran gitu ya, sekedar dicatatkan supaya tidak siri, nggak ribet kok ya. Ke KUA mencatatkan pernikahan tidak ribet, dan biayanya juga tidak mahal ya. Yang mahal kan resepsi ya kan, walimatun nikah ya, itu diadakan besar-besaran di gedung mewah lah. Nah itu yang mahal.
Tapi kalau sekedar mencatatkan pernikahan tidak ribet dan tidak mahal sebenarnya. Itu ya. Kalau ada yang masih melakukan nikah siri itu tadi ya bukannya karena ribet, tapi dia ingin ingin semaunya gitu, tidak mau ngikutin aturan, yang bisa jadi dalam beberapa hal dia bertindak semena-mena kan gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Eka Aulia Putri. Assalamualaikum Pak, saya Eka Aulia ingin bertanya apakah pernikahan siri bisa mendapatkan akta nikah ya, dan anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan akta kelahiran. Oke, ini mirip dengan pertanyaan pertama ya. Jawabannya tidak bisa. Kalau mau mendapatkan akta nikah ya harus nikah resmi, nikah lagi nikah resmi gitu ya. Oke ya, Eka Aulia. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Putri Dika. Ya, apakah hukumnya menikah siri tanpa sepengetahuan dari orang tua dari pihak laki-laki dan ibu dari pihak wanita? Oke. Pertama, nikah sirinya udah nggak benar. Ya, baik dengan sepengetahuan wali ataupun enggak. Oke. Yang kedua, ya apalagi tanpa sepengetahuan wali, makin nggak bener lagi, itu 2 kali kesalahan gitu. Seperti itu ya. Jadi pokoknya nikah siri itu tidak benar baik dengan wali maupun enggak ya. Ini tidak baik dan tidak diperkenankan karena tidak mempunyai status hukum. Oke, ada Laila Ramadhani Putri ya. Oke, ini menanggapi pertanyaan Putri Dika tadi ya. Pak, saya ingin menanggapi dalam agama baik pernikahan secara sah di depan hukum maupun siri harus mendatangkan wali. Ya betul ini ya, dan seterusnya. Silakan teman-teman baca tambahan jawaban dari Laila Ramadhani. Terima kasih teman-teman. Oke ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa nikah itu jangan siri. Nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga akan membahayakan pihak-pihak tertentu, terutama adalah wanita. Kalau mau nikah saja secara resmi dicatat. Toh pencatatan pernikahan itu tidak mahal dan tidak ribet. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang nikah siri. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.